Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang nilai optimum suatu fungsi objektif, tetapi dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, ada beberapa langkah untuk menyelesaikannya dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, yang pertama itu kita buatkan grafik atau daerah himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, kita buatkan garis lidik dengan mengambil fungsi objektif atau tujuannya. Kemudian yang ketiga, kita buatkan garis-garis yang sejajar dengan garis selidik dan mengenai titik-titik pada daerah himpunan penyelesaian. Nah, garis selidik itu maksudnya dia mengenai titik-titik pada daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang keempat, jika garis selidik terletak paling jauh dari titik pangkal atau pusatnya dan melalui salah satu titik pada daerah himpunan penyelesaian, maka titik tersebut yang menjadikan fungsi objektif menjadi maksimum. Jadi dengan kata lain, titik tersebut sebagai titik maksimumnya, ya. Nah, begitu sebaliknya. Jadi kalau misalkan garis lidik terletak paling dekat dari titik pusatnya dan melalui salah satu titik pada daerah himpunan penyelesaian, maka titik tersebut yang menjadikan fungsi objektif atau tujuannya menjadi minimum. Nah, misalkan kita ambil nih contohnya. Nah, ini ya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x, y) sama dengan 3x plus 2y yang memenuhi syarat 2x plus y lebih dari atau sama dengan 0, kemudian 4x plus 3y kurang dari atau sama dengan 0, kemudian x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita jawab ya. Oke, kita jawab. Nah, langkah pertama kita buatkan grafiknya. Grafik atau daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kita buatkan grafik ya. Oke, langkah awal kita buatkan grafik. Nah, buat grafik. Nah, untuk membuat grafik ini ya seperti pembahasan sebelumnya, kita tentukan titik potong setiap pertidaksamaannya. Nah, kita tentukan dulu titik potong pertidaksamaan yang pertama. Ya, kita singkatkan dengan tipot aja ya, titik potong untuk pertidaksamaan 2x tambah y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita menentukan titik potongnya tanda lebih dari atau sama dengan, kita jadikan sama dengan ya untuk menentukan titik potong. Jadi untuk yang pertama titik potong sumbu x ya, maka y-nya harus 0. Ya, 0 ya, bukan 10 ya, maaf. Ini 0. Oke, ini 0. Nah, kemudian kita tentukan nilai x-nya dengan mensubstitusikan ke pertidaksamaan ini ya. Dengan mengubah menjadi sama dengan. Jadi ini 2x ditambah y-nya 0, jadi 2x tambah 0 hasilnya tetap 2x. 2x sama dengan 10. X-nya 10 dibagi 2, 5. Jadi titik potong yang pertama yaitu 5,0. Kemudian titik potong yang kedua x-nya yang 0. Nah, ketika x-nya 0 berarti ini kita ganti x-nya 0 berarti 2 dikali 0. 2 kali 0 hasilnya 0. 0 ditambah y hasilnya y. Y sama dengan 10. Jadi titik potong yang keduanya yaitu 0,10. Nah, itu untuk yang pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita ambil pertidaksamaan yang kedua yaitu 4x ya. 4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 24. Nah, kita tentukan titik potong. Yang pertama itu y sama dengan 0. Kita substitusikan, berarti ini 4x ditambah 3 kali 0. 3 kali 0 hasilnya 0. Jadi 4x tambah 0 hasilnya 4x sama dengan 24. Kemudian kita dikit ya.
X sama dengan 24 bagi 4 hasilnya 6. Jadi titik potong yang pertama 6,0. Nah, yang kedua kita tarik sedikit. Oke, kita tarik lagi ya. Nah, yang kedua X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 berarti kan nih X nya 0, berarti 4 dikali 0. Atau langsung aja kalau misalkan dia X nya 0 berarti habis X nya, jadi tinggal 3Y aja. Jadi 3Y, langsung aja 3Y sama dengan 24. Maka Y nya sama dengan 24 bagi 3 hasilnya sama dengan 8. Titik potong yang kedua yaitu 0,8 ya. Nah, untuk pertidaksamaan yang berikutnya di sini kan X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu langsung saja ke grafiknya. Jadi kalau misalkan titiknya hanya satu, X saja atau Y saja, langsung saja ke grafiknya nanti, ke koordinat kartesiusnya. Nah, sekarang kita buatkan grafiknya ya, atau daerah himpunan penyelesaian. Kita tarik sedikit. Nah, kita buat di sini. Oke, kita buatkan ini ya. Nah, ini kita buatkan seperti ini. Oke. Kemudian tadi Y-nya 10 ya. Oke, 10 ya. Berarti cukup nggak ini 10. Kemudian paling tinggi nilai X-nya 5. Nggak ada negatif, berarti sini aja ya. Ini kita buatkan dulu nih biar cukup. Kita buatkan ibaratnya ini 1 cukup nggak ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, berarti ini kita tarik lagi ke atas sedikit ya, ini kita tarik sedikit. Nah, ini oke. Oke, ini ya. Nah, sekarang untuk yang koordinat sumbu X. Nah, berarti sumbu X di sini nih. Sumbu X. Nah, karena dia nggak ada sumbu X, dia nggak ada nilai negatifnya, jadi kita kecilkan aja di posisi negatifnya ya. Kita bisa buat seperti ini nih, 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. X nya tadi berapa? Setinggi X nya 6 ya, 6 sampai 6 aja boleh ya, atau tambah lagi 1. Oke, 7. Ini koordinat titik X, kemudian ini koordinat titik Y. Nah, baru kita hubungkan untuk pertidaksamaan yang pertama titik, yaitu titiknya yang pertama tadi 5,0, kemudian 0,10 ya. Jadi kalau 5,0 berarti X-nya 5. Berarti di sini nih 5,0. Nah, ini 5,0. Kemudian kalau 0,10 berarti di posisi titiknya di Y ini. Ini 0,10. Nah, kita hubungkan nih kedua titik ini, kita hubungkan. Kita bedakan warnanya, kita ambil warna biru ya, biar ada perbedaannya. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang pertidaksamaan yang pertama tadi, yaitu 2x. Kita buat di sini 2x plus y lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian yang kedua, kita buat lagi titiknya 6,0, berarti di sini 6,0. Ini 6,0 ya. Ini 6,0 di sini ya. Kemudian yang kedua titiknya 0,8, berarti di sini nih 0,8 nih. Iya, ini 0
Bapak buat di sini ya titiknya 0,8. Baru kita hubungkan seperti yang tadi. Kurang ya. Maaf. Ini kurang. Nah, ini nih. Nah, ini nih. Kurang lebih seperti ini. Ini kita tarik lagi sedikit. Ini ya. Ini kita tarik ke atas sedikit. Ini ya. Yang kita tulis tadi pertidaksamaannya tadi berapa tadi? Yang kedua pertidaksamaannya 3x tambah 4y 4x apa 3x tadi? 4x ya, maaf. Jadi 4x. 4x ya. Aduh, ini kita tarik sedikit. Aduh. Oke, ini kita tarik dulu sedikit. Oke. Ini tadi 4x 4x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 24 ya. Nah, kemudian setelah kita buat garisnya, baru kita tentukan dulu daerah arsirannya dengan pertidaksamaannya itu kita gunakan titik uji ya. Nah, kita ambil dulu pertidaksamaan yang pertama, yang ini ya. Nah, kita ambil titik ujinya 0,0 ya, boleh 0,0, yang penting tidak mengenai titik garis ini titiknya ya. Jadi kita ambil kalau 0,0 titik ujinya ini ya, kita substitusikan aja ke pertidaksamaannya. Jadi ini kalau 0,0 berarti 2 kali 0 ya, 2 kali 0, 2x 2 kali 0 0 ditambah y nya 0, 0 tambah 0, 0 tambah 0 isinya tetap 0, 0 lebih dari atau sama dengan 10. Kalau 0 lebih dari 10 ini pernyataannya salah ya. Kalau salah berarti dia mengarsirnya menjauhi ya, menjauhi titik 0,0. Jadi kita arsir dari posisinya dari sini ya. Nah, kita arsir ke atas ini. Nah, ini kita arsir ke atas. Oke. Ini ya. Pokoknya sampai mengenai semuanya ya. Ini, terus ini, tarik lagi ke bawah sedikit. Nah, ini. Nah, kemudian kita ambil lagi yang pertidaksama yang kedua. Kita ambil juga titik ujinya 0,0 ya. Karena tidak mengenai garis ini, jadi boleh 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya, yaitu 4x, berarti 4 kali 0. 4 kali 0 hasilnya 0 ditambah 3 kali y, 3 kali 0 artinya 3 kali 0 0 kurang dari atau sama dengan 24. 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 kurang dari 24, 0 kurang dari 24. Ini pernyataan yang benar ya, karena 0 memang kurang dari 24. Jadi ini benar. Jadi kalau benar mendekati ya, jadi kita mengarsirnya kalau benar mendekati. Nah, kita bedakan warnanya, kita arsir. Ya, kalau mendekati berarti kita arsirnya ke bawah sini kan, mendekati 0,0. Berarti dia makin ke sini. Nah, sini. Ini ya. Nah, terus ini ya. Sini, 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 terus ini ya. Oke. Terus ini ya. Nah, ini ya. Kemudian kita ambil lagi, ada pertidaksamaan yang ketiga tadi, x lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau x lebih dari atau sama dengan 0,
Kita buat aja langsung garisnya X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti kita buat garisnya posisinya di 0 ya. Kalau X sama dengan 0, berarti di sini posisi garisnya ya, posisi membuat garisnya dia sejajar atau berada tepat di sumbu Y. Jadi kalau X lebih dari 0, nilai yang X lebih dari 0. Jadi mengarsirnya pas di sumbu Y ini ya. Kalau lebih dari 0 artinya arsirannya ke kanan. Kan yang nilai X lebih dari 0 kan ke kanan ini. Maka kita arsir ke kanan ya. Dari sumbu Y ini. Kita bedakan warnanya. Kita ambil warna hijau ya. Nah ini. Nah kita arsir nih ya. Kita arsir sini ya. Oke. Oke. Ini ya. Nah, dari ketiga ketidaksamaan ini ya, ini untuk yang X lebih dari X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari ketiga ketidaksamaan ini yang diambil dari himpunan penyelesaiannya kan yang semuanya kena arsiran. Kalau yang semuanya kena arsiran itu yang ini ya. Ini enggak, yang sini nih. Nah, dari posisinya dari 5 ke bawah nih garisnya terus ke atas ini ya, ke sini. Terus ke 6 bawah ini ke bawah lagi. Ini masuk apa? Ini tidak ya. Ini tidak termasuk. Kemudian ini juga tidak termasuk. Nah, ini masuk apa? Enggak ya. Jadi ini enggak masuk, ini enggak masuk, ini juga enggak termasuk. Yang kena semua kan yang ini nih. Nah, yang sini posisinya ya. Jadi yang kita ambil nanti daerah arsirannya hanya ini saja. Hanya ini saja nih. Kemudian yang terakhir ada lagi Y lebih dari atau sama dengan 0. Kalau Y lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita buat garisnya tepat di sumbu X ini. Ya, ini yang Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita ambil warnanya warna apa misalkan. Ini warna hitam biru. Hmm, merah aja ya. Kita ambil warna merah. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang Y lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, tepat di sini buat garis dulu karena sini pas karena dia Y sama dengan 0, maka garisnya pas-pas di nilai Y sama dengan 0 di sini kan. Nah, kemudian lihat tandanya karena dia lebih dari, maka yang nilainya lebih dari 0 kan ke atas ya. Maka arsirannya kita arsir ke atas ya. Jadi dari posisi garis atau sumbu X ini kita mengarsirnya ke atas. Jadi kita arsir seperti ini nih. Nah, sini ya. Sini. Terus pokoknya sampai mengenai semuanya. Nah, semuanya harus kena. Nah, yang kita perhatikan tuh yang hanya kena semuanya ya. Nah, yang kena semua tadi kan cuma yang ini kan, yang ini tadi nih. Nah, yang sedikit di sini dari 5 ini ke atas, terus dia berhenti di titik sini ke bawah, 6 nih ke bawah lagi. Tapi ternyata setelah Y lebih dari atau sama dengan 0, yang bawah sini ini di bawah titik 5 ini garisnya ke bawah, terus 6 ke bawah ini enggak termasuk lagi. Karena dia mulainya sudah dari Y lebih dari atau sama dengan 0 tadi ke atas kan, ini ke atas tadi, maka yang bawah sini kan enggak termasuk nih. Maka yang kena semua tuh adalah yang ini nih, kita ini ya. Kita arsirkan nih. Nah, jadi yang kena semua tuh yang ini. Nah, yang
posisinya di sini nih, segitiga nih, seperti segitiga nih. Nah, seperti segitiga Semarang. Nah, di sinilah daerah himpunan penyelesaiannya atau grafiknya. Atau bisa kita pindahkan ini, ya biar lebih mudah kita pindahkan aja grafiknya. Nah, kita pindahkan grafiknya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini dia gambarnya ya. Biar lebih mudah ya. Jadi gambar yang ini tadi ya, atau grafiknya dari himpunan penyelesaiannya kan ini nih, yang berbentuk segitiga ini. Jadi biar lebih mudah melihatnya, kita pisahkan ya. Jadi kita pisahkan jadi seperti ini dia. Nah, jadi yang lainnya nggak termasuk. Jadi yang lainnya nggak usah dibuat grafiknya daerah himpunan penyelesaiannya, ini saja yang daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian ya, kita harus tahu titik-titik pada daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi titik-titik pada daerah himpunan penyelesaian tuh yang pertama tuh yang ini nih, yang berada di arsiran saja. Yang 5 ini, kalau 5 berarti titik potongnya 5,0 ya. Jadi ini 5 artinya 5,0, enggak ada pasangannya. Maka dia 5,0, kemudian titik ini 1 6,0. Kemudian yang ini satu lagi ya titiknya. Nah, ini belum diketahui. Nah, anggap saja di sini 5,0 sebagai titik A ya, kita buat di sini yang 6,0 sebagai titik B, kemudian yang ini sebagai titik C. Nah, setelah membuat grafik, baru langkah keduanya kita buat garis lidik. Nah, kita membuat garis lidik ambil dari fungsi objektif tadi. Ya, ini kan fungsi objektifnya 3x ditambah 2y. Nah, kita ambil 3x ditambah 2y. Kita tulis di samping ini aja ya. Nah, di sini aja ya. 3x fungsi objektifnya tadi 3x ditambah 2y. Nah, untuk menentukan garisnya mengambil dari fungsi objektif, kemudian langkah keduanya kita buat sama dengan kita kalikan nih koefisien dari x dan y. 3 dikali 2. 3 kali 2 hasilnya sama dengan 6. Nah, kita buatlah garis ini. Inilah sebagai garis selidiknya. Cara membuat garis ya pada persamaan ini kita buatkan dengan cara titik potong aja. Nah, titik potongnya misalkan kalau x-nya 0 sama dengan yang tadi ya, kayak ketidaksamaan tadi, x-nya sama dengan 0, maka ya oke, kita pusing. Nah, ini kalau x-nya sama dengan 0, maka y-nya ya kita masukkan ke sini ya, ke persamaannya. Jadi tinggal 2y aja kan, x-nya 0, maka 3 kali 0 0. Jadi nggak usah diambil lagi yang 3-nya. Jadi kalau misalkan x-nya 0 langsung aja 2y berarti yang diambil. Berarti 2y sama dengan 6. Maka y-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Berarti titik yang pertama 0,3 ya. Kemudian titik yang kedua y-nya 0. Nah, kalau y 0 kita substitusikan berarti kan y-nya habis, tinggal 3x. Berarti 3x sama dengan 6. X-nya berapa? X-nya 6 dibagi 3, 2. Jadi titik yang kedua yaitu 2,0. Nah, kita buatkanlah garis ini dengan dua titik potong ini. Nah, kita ambil ya. Kita gambar. Yang pertama 0,3. Berarti kalau 0,3 di posisi y-nya ya. Nah, di sini. Nah, ini 0,3. Kemudian 2,0 di sini nih. Ini 2,0. Nah, terus kita hubungkan. Kita gunakan warna merah aja ya. Nah, kita gunakan warna merah. Nah, kita hubungkan kedua titik ini. Nah, ini nih. Nah, ini kita tarik lagi sedikit ya. Kita tarik lagi sedikit. Ini kita tarik. Jadi nggak harus pas-pas titiknya. Kita tarik aja lagi sedikit. Nggak apa-apa ini. Kita tarik lagi. Oke. Nah, kemudian ya.
kita buat garis-garis yang sejajar dengan garis selidik nih tadi. Kita buat dulu ya, ini garis selidiknya 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, kita buat garis selidik tetapi harus mengenai titik daerah himpunan penyelesaiannya tadi. Ini kan ada 3 titik. Nah, kita buat pokoknya sejajar dengan ini tapi mengenai ya, menyentuh titik A, titik B dan titik C. Nah, kita buatlah garisnya harus sejajar ya, kita buat harus sejajar. Ini coba. Oke, dulu bentar. Kita hapus dulu. Ini. Oke, tunggu dulu sebentar. Nah, kita tarik kayak gini nih misalkan ya. Tarik, misalkan kita buat harus sejajar ya. Tapi harus mengenai titik ini tadi. Nah, ini nih. Nah, seperti ini ya. Masih kurang. Nah, ini seperti ini. Kita harus sejajar persis ya. Jadi harus sejajar seperti ini. Ini udah belum? Nah, ini ya. Ini titik, ini yang garis pertama ya, garisnya sejajar. Kemudian kita buat lagi garisnya yang mengenai titik ini ya. Pokoknya ketiga titik harus kena ya. Nah, ini kurang ya. Ini dulu sebentar. Ini maaf. Ini Bapak ambil nih. Nah, Bapak ambil di sini. Nah, ini ya, biar. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir kita tarik ke bawah sedikit biar kelihatan sama panjangnya. Nah, kemudian yang terakhir ya, ini nih. Nah, kemudian ya, ini sudah terbentuk garis-garis yang sejajar dengan garis selidik tadi ini ya. Ya, jadi ini kita garis selidik ini ya, kita bisa geser ke kanan ya, ini yang mengenai titik ini. Jadi buatkan garis yang sejajar dengan garis selidik yang kita buat awal tadi. Ini kan sejajar nih, ini juga sejajar, ini juga sejajar. Nah, langkah berikutnya kita lihat untuk menentukan nilai maksimum dan maksimumnya, kita lihat garis yang sejajar dengan garis selidik tadi yang mengenai titik daerah penyelesaiannya, yaitu titik A, B, dan C. Nah, kita lihat dulu yang paling, kalau nilai maksimum berarti yang paling jauh. Yang paling jauh dari titik 0,0. Ya, lihat dari 3 garis ini, yang paling jauh dengan titik 0,0 ini pasti titik B sini ya. Nah, titik B pada garis yang selidik, pada garis yang ini ya. Nah, ini ya, yang mengenai garis ini dan melalui titik B ini, maka nilai maksimumnya berada di titik B sini. Jadi kita sudah bisa mendapatkan untuk nilai maksimumnya ya. Ini ya, nilai maksimum. Oke, untuk nilai maksimum dia berada di titik B, yaitu 6,0 ya. Jadi titik B inilah sebagai nilai maksimumnya. Nah, terakhir ya tinggal kita substitusikan aja
titik ini ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi kan f(x, y) sama dengan 3x tambah 2y. Nah, tinggal kita substitusi. X-nya 6, berarti 3 kali 6. Terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Nah, ini 3 kali 6 ditambah 2 kali 0. 3 kali 6, 18. Tambah 0, hasilnya tetap 18. Maka nilai maksimum adalah 18. Ini untuk nilai maksimum ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah nilai minimum. Nah, nilai minimum berarti kita lihat garis yang mengenai titik A dan titik C ya, sisanya. Nah, lihat dari titik A, titik C yang paling dekat dengan titik pangkal atau pusat 0,0 adalah titik mana? Adalah titik A ya. Titik A sini ya. Enggak, titik A sini. Maka yang menjadi titik minimumnya yaitu titik 5,0. Maka nilai maksimumnya berada di titik 5,0. Kita tulis ya, nilai minimum berada di titik A yaitu 5,0. Nah, tinggal kita substitusikan F 5,0. Langsung aja ya. 3 kali 5 tambah 2 kali 0. 3 kali 5 hasilnya 15 tambah 2 kali 0, 0. 15 tambah 0 hasilnya 15. Maka nilai minimumnya adalah 15. Nah ya, ini ya. Jadi nilai maksimumnya 15, nilai maksimumnya 18, nilai minimumnya adalah 15. Jadi untuk nilai optimum menggunakan metode garis lidik ya caranya seperti ini ya. Jadi yang pertama buat grafik, kemudian yang keduanya kita buatkan garis selidiknya, kemudian kita buatkan garis selidik. Nah, kita buatkan garis-garis yang sejajar dengan garis selidik tadi. Kemudian yang terakhir kita lihat di antara garis yang kita buat yang sejajar dengan garis selidik yang mengenai titik-titik penyelesaian atau titik-titik pada daerah himpunan penyelesaian itu mana yang paling jauh itu sebagai nilai maksimum untuk titiknya, mana yang paling dekat itu sebagai nilai minimumnya yang paling dekat dengan titik pangkal. Nah, itu adalah cara untuk menyelesaikan nilai optimum dengan menggunakan metode garis selidik ya. Nah, itulah anak-anak pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.